Sobat dosen mulai ngerasa kenaikan jabatan makin susah, mulai dari jurnal ditolak, nggak tahu harus submit kemana, dan waktu untuk nulis saja tuh makin sempit. Mungkin yang Anda butuhin bukan cuma semangat, tapi roadmap. Kita bahas secara bertahap kenapa tahun 2025 ini menjadi momen penting buat sobat dosen bikin roadmap publikasi yang terarah dan harus realistis dengan situasi saat ini. Tapi cara yang simple, yang realistis, bisa dimulai dengan subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan seputar dunia peradministrasian dan karir akademik sobat dosen. Chapter 1, kenapa perlu roadmap publikasi di tahun 2025? Oke, kita mulai dari hal yang simpel terlebih dahulu, yaitu kenapa harus menggunakan roadmap ketika ingin melakukan publikasi. Sekarang sudah bukan menjadi suatu hal yang dirahasiakan lagi soal ini. Karena makin kesini aja tuntutan publikasi buat dosen makin spesifik dan ketat banget. Nggak tahu karena apa ya, tapi sebenarnya apa sih yang berubah di tahun 2025 sampai kita tuh wajib punya roadmap? Yang pertama ada syarat kenaikan jabatan akademik makin tinggi, terutama untuk menjadi lektor kepala dan guru besar. Untuk posisi ini sendiri saja, publikasi di jurnal internasional bereputasi seperti Scopus atau WOS kini menjadi keharusan. Kedua, sistem penilaian Sinta makin tajam, bahkan menolak pengakuan untuk jurnal predator atau tidak terindeks. Yang ketiga, dosen harus bisa memilih mana jurnal prioritas. Tidak semua Scopus memiliki reputasi setara dan jurnal nasional saja harus ditinjau lewat akreditasi Sinta sampai 6. Yang keempat, tanpa perencanaan. Dosen kerap asal submit tanpa strategi. Akibatnya berpengaruh jurnal ditolak, artikel tidak terpakai, dan waktu riset terbuang sia-sia. Makanya roadmap publikasi bukan soal nice to have, tapi udah jadi survival kit buat kita sebagai dosen di tahun 2025. Terus gimana nih caranya nyusun roadmap yang benar dan aplikatif? Buat sobat dosen yang ingin mendalami lebih dalam cara menyusun roadmap publikasi yang benar dan linear dan strategis juga buat kenaikan jabatan, wajib ikutan webinar eksklusif roadmap publikasi linear, kunci efektivitas kenaikan jabatan akademik. Acara ini berlangsung pada hari Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025 secara daring lewat Zoom bersama dengan narasumber yang luar biasa inspiratif, yaitu Profesor Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari. Di sini Anda akan belajar cara menyusun roadmap publikasi yang linear, memahami konsep linearitas dalam publikasi, meningkatkan visibilitas riset Anda, dan bahkan membangun academic branding. Kalau sobat dosen yang ingin naik jabatan tapi masih bingung menyusun arah publikasi, ini momen yang pas buat Anda dapat insight langsung dari ahlinya. Jangan sampai kelewatan, segera daftar, link ada di deskripsi video di bawah ini. Chapter 2, mulai dari mana menyusun roadmap publikasi? Banyak sobat dosen yang kita temukan itu kalau soal nulis tuh karena kepepet. Padahal sebenarnya publikasi itu perlu strategi dan enggak asal nulis. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar yang sering muncul, yaitu mulai dari mana? Yang pertama, mulailah dengan menentukan research niche atau bidang fokus yang akan Anda tekuni selama 3-5 tahun ke depan. Pilih topik yang Anda kuasai tentunya dan punya relevansi nasional atau global. Yang kedua, susun roadmap publikasi berdasarkan time horizon. Kayak apa tuh? Yang pertama seperti jangka pendek, 6-12 bulan, fokus pada artikel yang udah hampir selesai atau mudah dikerjakan seperti literatur review. Yang kedua, jangka menengah, 1-2 tahun, pengumpulan data dan penulisan artikel empirikal. Yang ketiga, jangka panjang 3-5 tahun. Ini bisa dalam bentuk proyek kolaboratif atau artikel high impact di WOS seperti Q1 atau Q2. Selanjutnya, Anda bisa gunakan template roadmap, kolom topik riset, jenis riset, review empirikal atau case study, target jurnal, itu di dalamnya ada nama dan indeks, skema waktu pengajaran, dan status progresnya. Contohnya nih, di tahun pertama Anda empirical study ke jurnal Sinta, tahun kedua review artikel ke Scopus Q3, dan tahun ketiga hasil kolaborasi ke WOS Q2. Susun semua secara detail agar mudah dipahami ketika ingin di cross check ulang. Kalau peta perjalanan sudah ada, berarti tinggal dijalani saja. Tapi gimana caranya supaya kita bisa nulis secara konsisten di tengah jadwal ngajar dan administrasi yang padat? Chapter 3, konsisten bangun produktivitas menulis. Pada dasarnya menulis itu sendiri bukan soal menunggu waktu luang supaya lebih fokus dan lebih nyaman tanpa gangguan, tapi soal menyisihkan waktu secara sadar. Karena konsistensi kecil aja bisa bikin dampak besar. Gimana caranya membangkitkan konsistensi itu? Cukup simpel dan bisa Anda lakukan secara berkala agar terbiasa. Gunakan teknik time blocking dengan menyisihkan 30-60 menit per hari untuk menulis. Waktu pagi atau malam tuh sering menjadi slot terbaik. Menerapkan metode one day, one paragraph. Dalam 2 minggu saja Anda bisa mendapatkan 1000 kata dan cukup untuk bagian pendahuluan. Bangun kolaborasi dengan membuat grup menulis antara dosen untuk membangun semangat. Bisa diadakan melalui offline atau online untuk pertemuannya. Memanfaatkan tools digital seperti Zotero atau Mendeley untuk mengatur referensi, Grammarly untuk proofing, dan ChatGPT atau OpenAI lainnya untuk membuat kerangka artikel atau menyusun argumentasi awal, tapi wajib etis dan orisinil. Kalau ada
sudah rutin menulis, sekarang waktunya untuk bikin publikasi yang nggak cuma terbit saja, tapi juga harus strategis untuk kenaikan jabatan. Chapter 4, strategi publikasi untuk meningkatkan jabatan akademik. Ketika ingin menulis tapi tidak tahu arah dan bahkan strateginya itu ibaratnya kayak kita jalan ke suatu tempat tanpa peta, ya hasilnya nyasar dan bingung. Sobat dosen perlu tahu nilai angka kredit tiap jenis publikasi agar bisa menilai dan menentukan jenis strategi yang perlu dipersiapkan. Proceeding internasional cepat terbit, tapi hanya memberikan sedikit angka kredit. Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 memberikan nilai menengah dan masih diakui kuat oleh kampus. Jurnal internasional Scopus Q4-Q1 atau WOS memberikan kredit tertinggi, terutama untuk posisi guru besar. Susun kombinasi publikasi per tahunnya. Contoh tahun pertama 1 artikel di Jurnal Sinta 2 plus 1 proceeding internasional. Tahun kedua 1 artikel di Scopus Q3 plus 1 book chapter, dan tahun ketiga 1 artikel untuk WOS plus 1 jurnal nasional tambahan. Jangan lupa memperhatikan peran penulis. Sebagai penulis pertama atau corresponding author dapat poin lebih. Tapi meskipun udah ngerti strategi, kita semua tuh pasti pernah nemuin hambatan, mulai dari waktu, mental block, sampai paper ditolak. Terus solusi buat meminimalisirnya kayak gimana? Chapter 5, kendala umum dosen dan solusinya. Di setiap kegiatan tidak cuma di lingkup pengajaran di kelas saja, melainkan juga saat melakukan publikasi banyak sekali hambatan atau halangan yang membuat kita semakin bingung, hingga akhirnya hilang sudah motivasi melanjutkan penulisan. Tapi dengan sistem yang tepat, semua hambatan bisa diubah menjadi jalan keluar. Contoh gampangnya, nggak sempat nulis, bangun riset kolaboratif, bagi tugas antar anggota tim, ada yang mencari data dan ada yang menulis. Bingung mulai dari mana? Bisa menggunakan template roadmap plus checklist mingguan, mulai dari artikel yang paling ringan dan cepat. Paper sering ditolak, sekarang coba pelajari review komen dengan serius setiap poinnya. Ikuti workshop review, latihan simulasi bersama teman sejawat. Gunakan teknik revisi bertahap atau type G editing, seperti tahap pertama struktur, tahap kedua isi, dan tahap ketiga bahasa. Kalau Anda sudah tahu tantangan dan tahu alatnya, maka proses publikasi bisa lebih ke kontrol, dan ujungnya, ya pasti kenaikan jabatan jauh lebih dekat. Pada dasarnya, roadmap publikasi bukan proyek 1 tahun, justru ini menjadi investasi jangka panjang. Namun dengan strategi yang benar, publikasi bisa jadi kendaraan utama menuju jabatan akademik yang lebih tinggi dan kontribusi nyata ke masyarakat akademik. Share di kolom komentar, topik riset apa yang sedang Anda rencanakan dan seberapa banyak target jurnal Anda tahun ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan sharing ilmu dan tips lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.